Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara stigma negatif yang dialamatkan oleh Barat terhadap ajaran Islam adalah bahwa Islam tidak menghargai kedudukan wanita, memasung kebebasannya, tidak adil, dan menjadikannya sebagai manusia kelas 2 yang terkurung dalam penguasaan kaum laki-laki serta hidup dalam kehinaan. Wanita Islam pun diceritakan sebagai wanita terbelakang dan tersisihkan dari dinamika kehidupan tanpa peran nyata di masyarakat. Oleh karena itu, mereka menganggap bahwa Islam adalah hambatan utama bagi perjuangan kesetaraan gender. Anehnya, sebagian kaum muslimin yang telah kehilangan jati dirinya malah terpengaruh dengan pandangan-pandangan itu. Alih-alih membantah, mereka malah menjadi bagian dari penyebar pemikiran mereka. Di bawah kampanye emansipasi wanita dan kesetaraan gender, mereka ingin agar kaum muslimah melepaskan nilai-nilai harga diri mereka yang selama ini dijaga oleh Islam. Padahal sejatinya Islam memuliakan wanita dan menjaganya agar tetap terhormat. Sebelum kita membahas bagaimana kemuliaan wanita dalam Islam, kami ingatkan untuk dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sebelum Islam datang, seluruh umat manusia memandang hina kaum wanita. Jangankan memuliakannya, menganggapnya sebagai manusia saja tidak. Orang-orang Yunani menganggap wanita sebagai sarana kesenangan saja. Orang-orang Romawi memberikan hak atas seorang ayah atau suami menjual anak perempuan atau istrinya. Orang Arab memberikan hak atas seorang anak untuk mewarisi istri anaknya. Mereka tidak mendapat hak waris dan tidak berhak memiliki harta benda. Hal itu juga terjadi di Persia, Hindia, dan negeri lainnya. Orang-orang Arab ketika itu pun biasa mengubur anak-anak perempuan mereka hidup-hidup tanpa dosa dan kesalahan hanya karena ia seorang wanita. Allah berfirman tentang mereka, dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, hitamlah mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan, ataukah akan menguburnya ke dalam tanah? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Quran Surat An-Nahl. Muhammad Al-Tahir bin Ashur mengatakan, mereka mengubur anak-anak perempuan mereka. Sebagian mereka langsung menguburnya setelah hari kelahiran. Sebagian mereka menguburnya setelah ia mampu berjalan dan berbicara, yaitu ketika anak-anak perempuan mereka sudah tidak bisa lagi disembunyikan. Ini adalah di antara perbuatan terburuk orang-orang jahiliyah. Mereka terbiasa dengan perbuatan ini dan menganggap hal ini sebagai hak seorang ayah. Maka seluruh masyarakat tidak ada yang mengingkarinya. Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan bahwa orang-orang jahiliyah mengubur anak-anak wanita dengan dua model. Pertama, mereka menyuruh istri mereka sebelum proses kelahiran untuk berada di dekat lubang. Apabila yang dilahirkan bayi laki-laki, maka bayi tersebut diambil dan diasuh. Namun, apabila yang terlahir perempuan, maka mereka langsung dimasukkan ke dalam lubang dan dikubur. Kedua, sebagian mereka, apabila anak perempuannya sudah berumur 6 tahun, sang ibu disuruh untuk menghiasinya dengan alasan akan dibawa ziarah ke karib kerabatnya. Kemudian dia dibawa ke tengah padang pasir hingga sampai pada sebuah sumur. Lantas, dia disuruh melihat ke dalam sumur tersebut. Saat dia melihat ke dalam, ia didorong ke dalamnya, kemudian ditimbun. Itulah perlakuan buruk mereka terhadap anak perempuan mereka. Ini sangat berbeda dengan syariat Islam yang menganggap anak wanita sebagai sebuah nikmat yang agung, anugerah mulia dari Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki. Atau dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan yang dikehendakinya, dan dia menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha mengetahui lagi maha kuasa. Quran Surat Asy-Syura.
Saat cahaya Islam terbit menerangi kegelapan itu, dengan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW memerangi segala bentuk kezaliman dan menjamin setiap hak manusia tanpa terkecuali. Islam memuliakan wanita dan menjaganya. Perhatikan Allah berfirman tentang bagaimana seharusnya memperlakukan kaum wanita dalam ayat berikut, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Quran Surat An-Nisa. Rasulullah SAW juga sering mengingatkan dengan sabda-sabdanya agar umat Islam menghargai dan memuliakan kaum wanita. Di antara sabdanya sebagai berikut, aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada para wanita. Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah yang paling baik terhadap istriku. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Dari Abdul Qadir Sayyibah berkata, begitulah kemudian dalam undang-undang Islam, wanita dihormati, tidak boleh diwariskan, tidak halal ditahan dengan paksa. Kaum laki-laki diperintah untuk berbuat baik kepada mereka. Para suami dituntut untuk memperlakukan mereka dengan makruf, serta sabar dengan akhlak mereka. Dalam banyaknya hadis dan bahkan ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang keistimewaan seorang wanita, yakni pertama, wanita salihah adalah perhiasan dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan wanita beserta keindahannya dari ujung kepala hingga kaki. Keindahan itu bukan hanya dinilai dari fisik saja, melainkan juga hati dan pikiran, layaknya perhiasan. Haruslah dijaga dan dirawat. Sebuah hadis menyebutkan, dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang salihah. Hadis riwayat Muslim dan Abdullah bin Amr. Laki-laki itu pelindung bagi perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah memberi nafkah dari hartanya. Kedua, wanita adalah karunia, bukan musibah. Bersamanya kaum laki-laki akan mendapatkan ketenangan lahir dan batin dan mampu memberikan energi positif yang sangat bermanfaat seperti rasa cinta, kasih sayang, dan motivasi hidup kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nahl ayat 72 yang artinya, Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rezeki diri yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Selanjutnya, yang ketiga adalah wanita salihah lebih baik daripada bidadari di surga. Para bidadari surga akan kalah dari keistimewaan yang dimiliki oleh wanita salihah yang ada di dunia. Segala bentuk amal yang dikerjakan oleh wanita di dunia, inilah yang membuat wanita lebih mulia dari para bidadari surga. Ibnu Mubarak menyampaikan sebuah riwayat dari Hibban bin Abi Jabalah yang mengatakan, sesungguhnya wanita dunia yang masuk surga lebih unggul dibanding wanita surga, disebabkan amal yang mereka kerjakan sewaktu di dunia. Selain itu, Rasulullah bersabda, perempuan berjenis manusia asal dunia lebih utama daripada bidadari surga 70.000 kali lipat. Yang keempat, wanita diberi pengecualian dalam beribadah. Sebagai wanita tentu akan mengalami haid dan nifas. Hal inilah yang menjadi pengecualian dari Allah untuk tidak melaksanakan sholat atau puasa. Rasulullah bersabda, siapa saja wanita yang mengalami haid, maka sakitnya haid yang mereka alami akan menjadi kafarah atau tebusan bagi dosa-dosanya yang terdahulu. Yang kelima, wanita yang hamil dan melahirkan setara dengan jihad. Pengorbanan luar biasa, hidup dan mati seorang wanita ketika hamil dan melahirkan disejajarkan dengan jihad. Sebuah hadis menyebutkan, mati syahid ada 7 selain terbunuh di jalan Allah. Orang yang mati karena taun syahid, orang yang mati tenggelam, syahid, orang yang mati karena ada luka parah di dalam perutnya, syahid, orang yang mati sakit perut, syahid, orang yang mati terbakar, syahid, orang yang mati karena tertimpa benda keras juga syahid, dan wanita yang mati sementara ada janin dalam kandungannya. Hadis riwayat Abu Daud.
Lalu yang keenam, dapat masuk surga dari pintu manapun. Sebuah hadis menyebutkan, jika seorang wanita menunaikan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan menaati suaminya, niscaya akan dikatakan padanya, masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang kau mau. Hadis riwayat Ahmad. Terakhir yang ketujuh, surga di bawah telapak kaki ibu. Dari Musa bin Muhammad bin Atta, Abu Al-Malih, Maimunah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, surga itu di bawah telapak kaki-kaki para ibu. Siapa yang mereka kehendaki, maka mereka akan memasukkannya, dan siapa yang mereka kehendaki, maka mereka akan mengeluarkannya. Nah, sobat Islam, itulah tadi kemuliaan wanita dalam Islam yang sangat luar biasa. Bagaimana tanggapan Anda? Tulis di kolom komentar dan terima kasih telah menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.